Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru, selamat datang di channel YouTube saya, Hendra Budiono. Kali ini kita akan membahas landasan pembelajaran tematik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk informasi lainnya. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan sahabat guru mampu merangkum konsep dasar landasan pembelajaran tematik yang terdiri atas landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Namun sebelumnya, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Apa saja landasan pembelajaran tematik? Mengapa kita perlu mengetahui landasan pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik terdiri dari 3 landasan utama, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini merupakan satu kesatuan yang perlu dipahami sebelum seorang guru mengajarkan pembelajaran tematik, khususnya di sekolah dasar. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, kemudian pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Selanjutnya, pada aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Ingat, sekali lagi, menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruk pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Nah, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak. Namun, harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswanya. Nah, di sini juga dalam hal pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahu sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Jadi, dalam mewujudkan rasa ingin tahu siswa itu, perkembangan pengetahuan itu sangat sangat didominasi, ya. Perkembangan pengetahuan itu berdasarkan perkembangan si anak. Nah, sementara aliran humanisme di sini melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, ya, potensinya dan motivasi yang dimilikinya. Nah, kesimpulannya apa? Ketiga aliran di atas menekankan bahwa munculnya pembelajaran tematik karena suatu pembelajaran harus dapat membentuk kreativitas dan pengetahuan dari pengalaman dan melihat potensi yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran tematik dalam penerapannya menekankan kebermaknaan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tematik ini perlu diterapkan dalam pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Nah, pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, sementara itu untuk psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.
Di sini, keterkaitan antara psikologi perkembangan dan psikologi belajar siswa itu dasar dari landasan psikologis. Kumpulan dari landasan psikologis dalam pembelajaran tematik perlu memahami psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Ingat sekali lagi, dalam pembelajaran tematik perlu memahami psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Setiap tahapan perkembangan siswa itu cara belajarnya berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang guru, kita perlu memandang dua sisi psikologis tersebut. Dan dengan demikian, pembelajaran akan tersampaikan dengan baik. Terakhir, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, apa saja landasan yuridis itu? Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya pada pasal 9. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, di sini dicantumkan dalam bab 4 pasal 1B. Oke, itu saja untuk landasan pembelajaran tematik kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Terima kasih.